Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang sejarah peminatan kelas 12. Bab 1, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini materinya nanti akan terbagi dua ya. Bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kemudian negara-negara mana saja yang merespon terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu ya. Oke. Bagian A, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Secara garis besar, bahwa Indonesia itu diuntungkan dengan Perang Dunia Kedua. Ya, kenapa? Karena pada saat itu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya itu kalah dengan sekutu ya. Nah, setelah Jepang itu kalah dengan sekutu, ya, kan Jepang 14 Agustus 1945 dia kalah nih dengan sekutu. Nah, kemudian sekutu Inggris, kemudian Belanda, ya. Inggris berencana untuk ke Indonesia untuk membebaskan tawanan Jepang yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Namun Inggris ya waktu itu dipimpin oleh Afne gitu ya. Ya. Oh sorry, ada yang ya. Afne ini itu dibonceng oleh Nika. Nah, Nika. Siapa Nika, siapa Afne? Afne ini adalah pihak sekutu yang dari Inggris ya. Niatnya ke Indonesia bukan untuk menjajah Indonesia. Tapi karena mereka sekutu menang, mereka datang ke Indonesia untuk membebaskan tawanan perangnya Jepang di Indonesia gitu kan. Membebaskan tawanan bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Tiba-tiba ternyata ada Nika, pasukan dari Belanda ini bonceng Afne. Nah, seperti itu. Nah, jelas Nika atau Belanda ini masih ingin menjajah Indonesia kembali karena kan Jepang udah kalah kan, nah, Indonesia kosong, ya udah Belanda pengen masuk lagi, simpelnya seperti itu. Ya, oke. Lanjut ya. Kemudian perjuangan dengan kekuatan senjata. Ya. Pertama ada pertempuran medan area. Nah, soal-soal yang sering keluar itu biasanya apa yang melatar belakangi pertempuran medan area itu apa? Nah, ini adalah Lencana Merah Putih Pemuda Indonesia. Nah, itu diinjak. Ya, lencana itu tahu ya, lencana itu diinjak. Ini yang menyebabkan pasukan sekutu dan Nika ini juga kita perang dengan pemuda di Indonesia itu ya di Medan. Nah, di sini juga pasukan sekutu dan Nika ini juga memberi senjata kepada tawanan perang, dan para tawanan perang ini juga membentuk batalion Kenil di Medan. Apa itu Kenil? Ini seperti kayak pasukan kayak gitu ya, pasukan seperti TNI lah kalau sekarang itu ya. Namun yang ingin melawan atau ingin tanda kutip menjajah Indonesia lagi, simpelnya seperti itu. Jadi pasukan dari orang-orang ini ya, orang-orang bangsa keturunan Eropa, bangsa-bangsa yang ada tawanan perang yang ada di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan pertempuran medan area itu terjadi seperti itu. Kemudian, nah, Bapak Tengku Muhammad Hasan ini sebagai tokoh di sana ya. Pasukan Inggris dan Nika menyerang kota Medan 10 Desember 1945. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pemantang Siantar. Perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1940. Nah,
kita merdeka 1945 tidak lantas rebahan, terus santai-santai saja, tidak. Masih ada tekanan dari bangsa luar, terutama dari Nika, itu Belanda ya, dan sekutu dari pasukan Inggris. Itu jadi ya. Jadi Inggris dan Belanda ini sebenarnya apa namanya, terutama Inggris kayak membantu Belanda untuk menjajah Indonesia lagi. Tapi kita alhamdulillah terus saja melawan mereka. Lanjut. Selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Nah, ini 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Tawanan perang ini tadi siapa sih, Pak? Tawanan perang Jepang ini orang-orang Eropa yang pada saat Jepang menguasai Indonesia, itu kan mereka ditawan kan, apa namanya, tidak ada yang mungkin disekap, ada yang diasingkan di daerah luar seperti itu ya, yang orang-orang Eropa ini. Nah, namun ketika Jepang sudah menyerah dan keluar dari Indonesia, nah tawanan perang dari bangsa Eropa ini dibebaskan oleh bangsa Eropa sendiri lagi, seperti itu, dari orang pasukan sekutu. Nah, simpelnya seperti itu ya. Jadi kayak misalkan Jepang menjajah Indonesia. Indonesia waktu itu masih banyak orang bangsa Eropa, ada Belanda, Inggris, kan seperti itu. Nah, Jepang ini menawan mereka. Setelah Jepang keluar dari Indonesia, tawanan perang ini, pasukan sekutu Nika dengan Agni membantu ke Indonesia dan membebaskan rekan-rekan mereka, bangsa-bangsa Eropa yang ada di Indonesia yang ditawan oleh Jepang. Seperti itu ya. Nah, kemudian pasukan Nika, orang Belanda tadi, ya, ini mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Artinya mereka ngasih senjata sama bangsa Eropa sendiri yang ditawan oleh Jepang itu tadi. Nah, seperti itu, jadi dibebaskan. Nah, ini ingin membentuk pasukan tadi ya, seperti Kenil. Nah, seperti itu ya. Kemudian 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, ini salah satu cikal bakal menjadi nanti TNI ya. 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle untuk menghentikan pertempuran. Oke, Pak Presiden Soekarno ketemu dengan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle. Ayo kita damai aja lah, nggak usah perang, kayak gitu kan. Akhirnya terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle. Nah, namun di 20 November 1945 perang itu muncul lagi antara sekutu dengan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang. Nah, kemudian ada Letnan Kolonel yang gugur ya. Nah, akhirnya puncaknya 15 Desember 1945 TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Nah, seperti itu ya. Jadi Kolonel Sudirman dengan pemuda Indonesia, dalam hal ini TKR, bisa gempur orang sekutu. Seperti itu. Sekutu ini tanda kutip Inggris dan Belanda, terutama yang ingin apa namanya menjajah Indonesia kembali, seperti itu ya. Selanjutnya pertempuran di Surabaya. Nah, 25 Oktober 1945 pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi dengan tugas utama melepas para tawanan perang Jepang. Nah, ini menarik ya. Polanya sama di Medan, di Ambarawa, di Surabaya, di beberapa daerah kayak gitu ya. Jadi Agni, pasukan sekutu Inggris, Nika dari Belanda itu datang ke daerah-daerah punya misi bebaskan orang-orang Eropa, bebaskan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia dan kasih senjata lalu bantu kami untuk menjajah Indonesia lagi. Simpelnya seperti itu. Jadi sama polanya ya. Nah, kemudian pasukan sekutu di sana menyebarkan pamflet itu seperti undangan yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas oleh pasukan Jepang. Nah, seperti itu ya. Jadi pasukan sekutu bilang, orang Indonesia ngasih pamflet nih kan, pasukan sekutu ngasih pamflet,
lewat udara, dan disebarkan kemana-mana. Intinya Indonesia udahlah menyerah aja. Wah, kita nggak bisa seperti itu ya. Nah, pada 27 Oktober pasukan Sekutu merebut instansi-instansi penting atau kantor-kantor penting ya. 28 Oktober 1945 para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Selanjutnya 30 Oktober 1945 Brigjen AWS Maladi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas seperti itu ya. Jadi kita bisa nih membunuh brigadir jenderal gitu ya, luar biasa. Nah, selanjutnya Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Nah, Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang PKI dan rakyat Indonesia. Pertemuan berlangsung selama 3 minggu meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Nah, ini yang menarik adalah ketika itu 10 November ya, Hari Pahlawan itu salah satu momentumnya di sini kayak gitu ya. Ini semua daerah itu makin banyak yang melawan, tapi kita sebagai bangsa Indonesia berhasil gitu loh melawan Sekutu, luar biasa. Jadi bangsa Indonesia itu sebenarnya dari dulu kita ini hebat dari bangsa asing, jadi kita harus tetap belajar dari sejarah ya, bahwa kita tidak kalah sama mereka kayak gitu ya. Lanjut, pertempuran peristiwa Merah Putih di Manado, ini juga pasukan Sekutu dan Nika mengumumkan larangan mengibarkan bendera Merah Putih di wilayah Minahasa. Nah, jalannya pertempuran, Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di Bandung. Nah, ini menarik juga ini ya. Yang terkenal adalah Bandung Lautan Api. Polanya sama lagi ya, 12 Oktober 1945 pasukan Sekutu yang diboncengi Nika lagi tiba di Bandung. Kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada Sekutu. Ya. Kemudian jalannya pertempuran. Nah, Sekutu ultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk PKI. Jadi Bandung Utara tuh kalian semua pergi, biar kami ini orang Sekutu yang ngisi. Nah, namun TRI mengeluarkan strategi bumi hangus. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Jadi mereka bingung ini, orang Sekutu kok malah dibakar kayak gitu ya. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain Sekutu. Jadi cerdiknya, hebatnya para pejuang kita ya, luar biasa. Kemudian pertempuran Margarana, ini di daerah Bali. Nah, kecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati nanti kita bahas di di bagian diplomasi ya. 2 dan 3 Maret 1949 Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang untuk menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Jalannya pertempuran Igusti Ngurah Rai, ini jadi nama bandara ya. Bersama pasukannya, Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nika. Ini terkenal dengan puputan atau habis-habisan ya, secara umum seperti itu. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Seperti itu. Jadi di daerah-daerah tadi ya, Medan, Ambarawa, Bandung, Surabaya, Bali, ini kita melawan Sekutu, melawan Nika, ya. Jadi luar biasa perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia di bagian fisik kayak gitu ya. Perang terus ini ya. Nah, meskipun dikepung, Igusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik daerah penghabisan. Peristiwa tersebut tadi saya bilang dikenal dengan peristiwa puputan Margarana dan diperingati setiap 20 November. Luar biasa. Kemudian pertemuan rakyat di Makassar. Nah, ini situasi jalan di Makassar setelah pembantaian oleh Raymond Westerling. Ini Raymond Westerling juga orang orang Eropa, dia ini ngebantai orang-orang yang berseberangan sama si Raymond ini ya.
Selanjutnya, kita berjuang secara fisik, kemudian ada juga perjuangan secara diplomasi. Apa itu diplomasi? Kita lihat. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, ada banyak perjuangan diplomasi, ya, dari perundingan Linggarjati nanti sampai dengan konferensi meja bundar. Nah, ini adalah perjuangan secara diplomasi. Berunding kita, ngobrol. Nah, seperti itu ya. Mencari kesepakatan agar perang ini tidak usai, tapi mencari solusi, win-win solution, kayak gitu ya. Supaya tidak terjadi pertempuran lagi, kayak gitu ya. Tapi perjuangan kita juga ingin supaya Indonesia ini merdeka, ya, tidak dijajah lagi. Namun bagaimana lanjutannya, kita simak. Nah, ini ya, perundingan Linggarjati, atau ada yang bilang perundingan Linggarjati, daerah Linggarjati. Ini dimulai 10 November 1946. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Rom, Mr. Susanto, dan Dr. A. Tagani. Kemudian pihak Belanda diwakili oleh William Sermerhorn, Van Mook juga ada ya. Jadi intinya mungkin kita perang terus sebelumnya nih. Ayolah damai. Nah, pertama kita perundingan Linggarjati. Seperti itu ya. Selanjutnya, apa hasil dari perundingan itu? Akhirnya Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto. Secara de facto, kan ada secara de facto, ada secara de jure. De facto itu secara nyata, begitu ya. Meliputi Jawa, Sumatera, Madura. Kita cuma wilayah Jawa, Sumatera, Madura saja ini yang diakui oleh Belanda. Jadi kita Indonesia, Jawa, Sumatera, Madura. Nah, dan Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Jadi ada namanya RIS ini ya. RIS ini negara-negara bagian. Kalau kita sekarang RI, Republik Indonesia. Nah, kalau RIS itu Republik Indonesia Serikat. Gabungan antara negara Indonesia dengan negara-negara bagian-bagian yang ada dipengaruhi oleh Belanda. Seperti itu. Ya. Nah, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Ini secara umum masih ada dijajahnya sedikit gitu ya. Tapi keuntungannya juga ada sedikit. Kita wilayah Jawa, Sumatera, Madura ini punya Indonesia. Tapi ini kan awal perjuangan ya. Oke, lanjut. Kemudian Komisi Tiga Negara. Nah, ini kan PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat ini Belanda sama Indonesia kok berantem terus. Udahlah, kita bikin KTN namanya, Komisi Tiga Negara, yang ingin mendamaikan antara Belanda dan Indonesia. Jadi PBB ini penengah, seperti itu ya. Nah, kemudian KTN itu siapa saja? Ada Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Van Graham. Nah, ini yang dikenal dengan nanti Perjanjian Renville. Nah, itu kapalnya kan kalau tidak salah itu milik dari Amerika ya, kalau tidak salah. Itu kan niatnya untuk apa namanya mendamaikan antara Belanda dan Indonesia. Nah, Perjanjian Renville tadi yang diprakarsai oleh dicetuskan PBB dengan membentuk KTN, Komisi Tiga Negara, ya, untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Ya. Nah, Perjanjian Renville menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Jadi kita nanti bakal diakui, ya udahlah pelan-pelan. Yang penting kita nanti bakal diakui kedaulatan Indonesia nih. Kan Indonesia merdeka, Belanda nggak terima, kan nggak ngakuin kan. Nah, kemudian Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jejak pendapat terlebih dahulu. Ini kan politik Belanda aja nih. Dia Belanda, misalkan dia bikin negara Pasundan, dia bikin negara Madura, misalkan seperti itu kan.
Nanti lama-kelamaan ingin keluar dari Indonesia dan nanti ikut Belanda. Nanti kayak gitu politiknya. Ini hebatnya Belanda kayak gitu. Jadi pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Panmuk dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Jadi Indonesia ini terbagi dari jadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Apa itu Republik Indonesia Serikat? Republik Indonesia Serikat itu antara negara-negara Indonesia, tadi ada yang Jawa, Sumatera, Madura, namun dirempil jadi kecil lagi nanti wilayahnya. Yang setelah Jawa, Sumatera, Madura tadi itu yang di Linggarjati ya. Kemudian ada negara-negara bagian federal yang dikuasai oleh Belanda. Jadi negara dalam negara kayak gitu. Ya, simpelnya seperti itu. Itu namanya RIS ya. Nah, kemudian ini monumen serangan umum 1 Maret di Yogyakarta gitu kan. Ya, simbol kita mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Oke. Perjanjian diplomasi tadi puncaknya itu di konferensi meja bunder, yang mana akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, konferensi inter-Indonesia, hingga konferensi meja bunder. Benar-benar kita nanti Indonesia nanti diakui oleh Belanda. Jadi udah Belanda nggak mengganggu Indonesia lagi di tahun 1949. Nah, di masa-masa transisi itu, sebelum ke sana, ketika Indonesia melakukan proklamasi, kemudian respon internasional dunia luar itu negara-negara mana saja sih yang merespon kemerdekaan Indonesia? Nah, kita lihat pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir. Nah, di sini upaya diplomasi Indonesia di Mesir membuahkan hasil. Jadi Indonesia ini melakukan diplomasi di Mesir. Rapat Dewan Komisaris Liga Muslim di Kairo tahun 46. Dalam rapat ini Dewan Komisaris Liga Muslim memberikan anjuran agar anggota-anggota di Liga Muslim mengakui Indonesia sebagai negara merdeka berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Ini bagus ya. Kalau negara-negara di luar itu banyak mendukung Indonesia merdeka, otomatis Belanda ini pikir-pikir, wah ini dunia internasional ini mengecam nih. Nah, seperti itu, banyak yang mendukung Indonesia. Nah, seperti itu ya. Lanjut, hubungan antara Mesir tadi itu juga tidak hanya dengan Mesir, kita juga punya hubungan baik dengan India. India juga mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, India dan Indonesia diperkuat pada konferensi New Delhi atau Inter-ASEAN Relation Conference tahun 47 ya. Itu India memiliki simpati terhadap perjuangan Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaannya. Nah, rasa simpati India kepada Indonesia diwujudkan dalam bentuk bantuan moral dan material. Nah, India mengirimkan bantuan tenaga medis dan obat-obatan ke Indonesia. Seperti itu ya. Nah, dan dalam perjuangan diplomasi ini juga Indonesia selalu berada di pihak Indonesia di forum-forum internasional yang menyangkut masalah Indonesia dengan Belanda. Seperti itu. Kemudian pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Australia. Nah, sikap aktif Australia yang memperjuangkan masalah Indonesia di PBB ini menimbulkan rasa simpati pemerintah Indonesia. Indonesia kemudian mempercayakan Australia sebagai wakilnya di Komisi 3 Negara. Sikap Australia dalam berjasa besar bagi terselenggaranya konferensi meja bunder pada 1949. Yang mana konferensi meja bunder 1949 ini secara garis besar, secara de jure, secara hukum, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi kita perang dari perang Medan Area, Ambarawa, Bandung Lautan Api, kemudian pertempuran Surabaya, Makassar, di Bali, dan daerah-daerah lainnya, sampai perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville. Nah, puncaknya itu konferensi meja bunder yang menyebabkan Belanda, ya udahlah,
yang nyerah juga. Indonesia merdeka sudah, kami akui. Nah, seperti itu. Akhirnya kita tidak lagi diganggu oleh bangsa asing. Seperti itu ya. Walaupun ini juga ada kepentingan politik dan ekonomi dari Australia sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, konvensi meja bundar dan sikap Belanda. Di sini konvensi di atas ini konvensi internet Indonesia di Yogyakarta tahun 48 ya. Ada Muhammad Hatta berbincang dengan Sultan Hamid II dari Pontianak mewakili BFO. Nah, salah satu dari perwakilan dari Belanda seperti itu ya. Secara garis besar seperti itu. Nah, gambar di bawah anggota delegasi Indonesia Sultan Hamengkubuwono IX berbincang-bincang dengan anggota delegasi lainnya di sela-sela konferensi. Oh sorry, saya ada yang salah tadi ya. Nah, ini Muhammad Hatta berbincang-bincang dengan Sultan Hamid II dari Pontianak mewakili BFO. Ya, di tengah keduanya adalah wakil Belanda yang berada di Indonesia, Abdul Qadir Wijoyoatmojo. Seperti itu ya. Nah, ini yang saya bilang, penandatanganan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia di Belanda 2 November 1949 atau Konferensi Meja Bundar. Hal inilah yang mengakhiri Belanda untuk tidak lagi mengganggu Indonesia. Nah, seperti itu materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.